Halo Sobat Ada Jejak Misteri. Dunia mitologi Jepang adalah dunia yang penuh warna, dipenuhi dewa-dewa yang aneh dan agung, roh-roh misterius, hingga monster-monster menyeramkan yang menghuni dunia manusia. Tapi dari mana asal semua kisah ini? Siapa itu Amaterasu? Apa itu yokai? Dan bagaimana mitologi Jepang mempengaruhi budaya Jepang hingga hari ini? Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Awal mula mitologi Jepang. Menurut mitologi Shinto, kepercayaan asli Jepang, dunia dimulai dari kekosongan total yang disebut Ame no Minaka Nushi atau Tuan Langit Tengah. Dari kekosongan ini muncul 3 dewa pencipta pertama yang disebut Koto Amatsu Kami. Namun 2 dewa yang paling terkenal dalam penciptaan dunia adalah Izanagi dan Izanami. Mereka adalah saudara sekaligus pasangan suami istri yang ditugaskan untuk menciptakan tanah Jepang. Dengan tombak surgawi bernama Ame no Nuboko, mereka mengaduk lautan kekacauan. Saat tetesan dari tombak itu jatuh, muncullah pulau pertama Jepang, Onogoro-shima. Di pulau ini, Izanagi dan Izanami menikah. Dari pernikahan mereka lahirlah pulau-pulau lain di Jepang dan dewa-dewa penting lainnya. Izanagi yang sangat sedih pergi ke dunia kematian, Yumi, untuk mencari istrinya. Tapi Izanami sudah berubah menjadi makhluk mengerikan. Izanagi kabur dari Yumi dan dalam prosesnya dia menutup pintu antara dunia hidup dan mati. Peristiwa ini menjadi simbol bahwa kematian tidak bisa diubah. Setelah kembali, Izanagi menyucikan dirinya. Dari pembersihan ini lahirlah 3 dewa besar, Amaterasu Dewi Matahari, Tsukuyomi Dewa Bulan, Susanoo Dewa Badai dan Lautan. Mereka adalah inti dari mitologi Jepang. Para dewa utama. Amaterasu Omikami, Dewi Matahari dan dianggap sebagai nenek moyang dari Kaisar Jepang. Dia tinggal di langit dan cahayanya menerangi dunia. Suatu saat dia bertengkar dengan Susanoo yang membuat kekacauan di surga. Karena marah, Amaterasu bersembunyi di gua dan dunia jadi gelap gulita. Para dewa panik dan mencoba membujuknya keluar. Salah satu dewi, Ame no Uzumi, menari dengan lucu hingga membuat para dewa tertawa. Amaterasu penasaran keluar dan dunia kembali terang. Susanoo no Mikoto, dewa badai, emosional, dan sering bertindak semaunya. Namun, dia juga dikenal sebagai pahlawan. Salah satu kisah terkenalnya adalah saat dia mengalahkan monster ular berkepala 8, Yamata no Orochi, untuk menyelamatkan seorang gadis. Tsukuyomi no Mikoto, dewa bulan, namun memiliki peran lebih kecil dalam mitologi. Ia pernah membunuh Dewi Makanan karena jijik dengan cara penyajiannya yang membuat Amaterasu marah dan tidak ingin melihatnya lagi. Itulah mengapa menurut legenda matahari dan bulan tidak pernah muncul bersamaan. Dunia para roh. Dalam kepercayaan Jepang ada dunia yang disebut Yokai no Sekai, dunia para roh. Roh-roh ini bisa muncul di alam, di jalanan, atau bahkan dalam rumah. Yokai adalah istilah umum untuk makhluk supranatural. Mereka bisa berupa roh baik, jahat, atau netral. Beberapa yokai yang sangat terkenal. Tengu, makhluk bersayap dengan wajah mirip burung atau hidung panjang. Dulunya dianggap jahat tapi lama-lama menjadi pelindung kuil dan ahli bela diri. Kitsune, rubah berekor banyak. Semakin banyak ekornya semakin kuat dia. Kitsune bisa berubah menjadi manusia, seringkali wanita cantik. Ada kitsune baik yang melayani dewa Inari dan ada juga yang nakal. Yurei, hantu Jepang yang sering digambarkan sebagai wanita berambut panjang dan pakaian putih. Mereka adalah roh penasaran yang belum bisa beristirahat karena dendam atau kesedihan. Mitologi dalam kehidupan sehari-hari.
Mitologi Jepang bukan hanya kisah lama, tapi masih hidup dalam budaya sehari-hari. Contohnya, festival seperti Obon, di mana orang percaya bahwa roh leluhur kembali ke dunia untuk beberapa hari. Orang Jepang menyalakan lentera dan membersihkan makam. Dalam makanan dan ritual, banyak orang Jepang berdoa kepada kami atau roh alam atau dewa kecil yang diyakini ada di setiap pohon, batu, sungai, atau tempat suci. Kuil Shinto dibangun sebagai tempat untuk menyembah para dewa. Setiap kuil memiliki dewa pelindung, dan orang Jepang sering datang untuk berdoa, menikah, atau merayakan tahun baru. 3. Pusaka Kerajaan Jepang. Mitologi Jepang juga terwujud dalam 3 pusaka kekaisaran yang masih dipercaya hingga sekarang. Pertama, pedang Kusanagi melambangkan keberanian. Kedua, cermin Yata no Kagami melambangkan kebijaksanaan. Cermin ini digunakan untuk memancing Amaterasu keluar dari gua. Ketiga, permata Yasakani no Magatama melambangkan kebaikan dan kemurnian. Ketiganya dipercaya diberikan oleh Amaterasu kepada cucunya Ninigi no Mikoto saat ia turun ke bumi untuk membawa ketertiban. Cucu Ninigi, Jimmu, kemudian menjadi kaisar pertama Jepang. Pesan-pesan mitologi. Mitologi Jepang mengajarkan banyak hal. Yang pertama, pentingnya menghormati alam dan leluhur. Yang kedua, bahwa hidup dan mati adalah bagian dari siklus alami. Yang ketiga, bahwa bahkan para dewa pun memiliki kelemahan dan harus belajar. Cerita-cerita ini juga menekankan keseimbangan antara cahaya dan gelap, baik dan jahat, dunia nyata dan roh. Kesimpulannya, mitologi Jepang bukan hanya kisah kuno, ia adalah cermin dari jiwa bangsa Jepang yang penuh kedamaian, keindahan, namun juga misteri. Dari dewa-dewi langit hingga roh-roh di jalanan, semua menjadi bagian dari dunia yang hidup dan menginspirasi hingga kini. Terima kasih sudah menonton video ini sob. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.